Kesultanan Delhi. Bagian 1. Bermula dari Kerajaan Haru. Pulau Sumatera, abad ke-13 Masehi. Pada masa-masa tersebut, di pesisir timur Sumatera, berdiri sebuah negeri yang bernama Kerajaan Haru. Nama kerajaan ini tidak terlalu dikenal dalam khasanah sejarah Nusantara. Namun, dalam berbagai catatan sejarah, Kerajaan Haru sudah memiliki hubungan dengan berbagai kerajaan lain seperti Pasai, Malaka, Jambi, hingga Majapahit. Nama Haru disebutkan dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Gajah Mada, Patih Amangku Bumi Majapahit, menyebut nama Haru dalam orasinya yang legendaris, Sumpah Palapa. Nama Haru juga ditemukan dalam kitab klasik Melayu, Sulalatus Salatin. Kitab ini berisi tentang sejarah raja-raja yang memimpin di berbagai kerajaan Melayu. Rujukan lainnya yang ditemukan dalam Summa Oriental yang ditulis oleh Tome Pires, seorang Portugis yang menjelajah ke Nusantara. Summa Oriental menyebut Haru sebagai kerajaan besar dengan pelabuhan yang ramai. Dalam catatan Tome Pires itu juga disebutkan kekuatan armada angkatan laut Haru yang berhasil mengendalikan perairan di Selat Malaka. Di masa kebesarannya, kekuasaan kerajaan Haru membentang dari Sungai Tamiang hingga Sungai Rokan. Di tahun-tahun pertengahan abad 13, beberapa catatan sejarah menuliskan bahwa Islam sudah masuk ke Haru. Catatan sejarah klasik yang bisa dijadikan rujukan adalah Sulalatus Salatin dan Summa Oriental. Catatan dari Cina juga mengonfirmasi tentang kerajaan Haru yang telah menjadi Muslim. Tahun 1282, utusan politik dari Haru mengunjungi Cina yang ketika itu di bawah kekuasaan dinasti Mongolia Kubilai Khan. Ahli sejarah Cina pasca dinasti Mongol, Feixin, menuliskan bahwa kerajaan Haru terletak di Pulau Sembilan yang strategis karena anginnya sangat baik untuk pelayaran. Kerajaan Haru saat itu dikenal sebagai penghasil beras, kamper, rempah-rempah, kopra, pisang, serta berbagai hasil hutan. Catatan Cina juga menuliskan pada masa Kaisar Yongle dari dinasti Ming datang utusan dari kerajaan Haru dalam rangka misi kerjasama. Kerajaan Haru ketika itu dipimpin oleh Sultan Husin. Misi kerjasama kerajaan Haru dengan kerajaan Cina berlanjut dengan kunjungan Laksamana Cheng Ho setahun setelahnya. Dalam catatan yang ditulis Laksamana Cheng Ho, Sultan Husin kemudian digantikan oleh putranya, Tuanku Alam Shah. Hubungan Haru dengan Cina terus terjalin dengan datangnya utusan pada tahun 1419, 1421, dan 1423. Tahun 1431, Laksamana Cheng Ho kembali datang ke Haru dengan membawa hadiah dari Kaisar Cina untuk Tuanku Alam Shah. Setelah itu, tidak ditemukan lagi catatan dari Cina tentang kerajaan Haru. Di abad ke-15, Haru merupakan kerajaan besar yang berdiri sejajar dengan Pasai maupun Malaka. Salah satu peninggalan kerajaan Haru yang masih bisa ditemukan adalah Benteng Putri Hijau. Bukti kebesaran kerajaan Haru di masa lalu ini terletak di Kecamatan Namurambe, Kabupaten Deli Serdang. Sampai abad ke-15, berbagai catatan sejarah tentang Haru menunjukkan bahwa pusat pemerintahan kerajaan tersebut berada di pedalaman. Sedangkan Delhi dikenal sebagai bandar pelabuhan yang sempat menjadi pusat perdagangan di perairan Malaka. Pertumbuhan Malaka yang kemudian diikuti oleh munculnya Kesultanan Aceh mengubah peta perdagangan di sekitarnya. Pelan tapi pasti, Delhi tidak lagi menjadi bandar besar perdagangan di perairan Malaka. Memasuki abad ke-16, Kerajaan Haru berubah namanya menjadi Kerajaan Guri. Dan namanya berubah lagi pada abad ke-17 menjadi Kerajaan Delhi. Di kisaran abad ke-17 tersebut, di masa Sultan Iskandar Muda, Aceh yang telah tumbuh menjadi kesultanan besar memperluas kekuasaannya hingga ke Delhi. Pasukan Kesultanan Aceh dipimpin oleh Tuanku Paduka Gocah Pahlawan. Dalam pertempuran singkat, Bandar Delhi berhasil dikuasai Aceh. Tahun 1613, tidak lama setelah Bandar Delhi jatuh, giliran ibu kota kerajaan Aru jatuh. Namun, dalam beberapa tahun ke depannya, pemberontakan secara terus-menerus terjadi di Delhi.
pada tahun 1632. Untuk menghentikan pemberontakan tersebut, Sultan Iskandar Muda menunjuk panglima perangnya, Sri Paduka Gocah Pahlawan, sebagai wali negeri atau wakil dari Sultan Aceh di negeri Delhi. Selain penaklukan Delhi, Sri Paduka Gocah Pahlawan adalah panglima perang yang memimpin pasukan Aceh melawan Portugis. Serangkaian ekspedisi militer Kesultanan Aceh ke beberapa tempat seperti Pahang, Kedah, dan Nias juga dipimpin oleh Sri Paduka Gocah Pahlawan. Penempatan Sri Paduka Gocah Pahlawan akhirnya benar-benar mengakhiri kedaulatan Haru yang telah berganti nama menjadi Delhi. Di masa selanjutnya, Delhi akan berkembang dan tumbuh menjadi kesultanan yang berdaulat ketika Aceh mulai melemah. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.